Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat memasuki hari yang baru, bulan yang baru, semuanya hanya oleh anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh ada bersama-sama menikmati segala berkat Tuhan, dan teristimewa juga kami hendak menikmati persekutuan doa dan firman bersama dengan Tuhan dan sesama saudara seiman melalui kanal YouTube ini. Bapa Surgawi, biarlah Engkau yang pimpin kami dalam kami merenungkan firman-Mu saat ini Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh kami terima, boleh sungguh-sungguh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabda bagi kami ya Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 sampai 38. Firman Tuhan berkata, "Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan, maka aku akan menaruh guntingan bulu domba di atas tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tetap kering, aku akan mengetahui bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Lalu terjadilah demikian. Keesokan harinya pagi-pagi ia bangun dan meremas guntingan bulu itu. Ia meremas dari guntingan bulu itu air embun secawan penuh air. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya dan anak-anak saya sedang menunggu taksi di depan sebuah mall. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak yang mendekati kami. Dia mendekat dan bertanya, "Bu, apakah ada pekerjaan buat saya? Saya dari tadi keliling-keliling cari pekerjaan, tapi belum dapat." Saya jawab, "Oh, nggak ada, Pak." Lalu dia berkata, "Saya dari Bogor, Bu. Saya dari tadi mencari pekerjaan di daerah sini, ternyata susah ya mencari kerja," katanya. Diam-diam saya memperhatikan orang itu. Di satu sisi saya merasa kasihan kalau benar dia sedang mencari pekerjaan dan sulit mendapatkan. Tetapi di sisi lain saya berpikir, merasa sedikit aneh karena orang itu meminta pekerjaan dari saya. Dalam hati saya berkata, ini orang benar atau enggak. Kebetulan saat itu kami baru membeli makanan. Lalu anak saya berkata, "Mah, kasihan orang itu, kasih aja makanan kita." Saya tidak terlalu merespon anak saya. Saya merogoh selembar uang dalam tas saya. Dalam hati saya berdoa, "Tuhan, kalau orang ini adalah orang yang benar, dia akan duduk di sini sampai taksi kami datang, dan kami akan memberi sesuatu untuk dia. Tapi kalau dia beranjak dari sini sebelum taksi kami datang, berarti orang ini hanya mau menipu." Tak lama setelah itu orang itu pergi sebelum taksi kami datang, sehingga saya tidak jadi memberi kepada orang itu. Dan setelah waktu itu baru saya tahu bahwa ternyata di depan mall itu memang banyak orang-orang yang suka meminta belas kasihan dengan cara-cara seperti itu, supaya mereka mendapatkan sesuatu dari korban mereka. Namun saya bersyukur Tuhan memberi saya tanda, sehingga saya tahu orang itu benar perlu dibantu atau hanya
menipu. Bapak Ibu Saudara, doa minta tanda seringkali perlu kita lakukan untuk memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Gideon dalam bacaan kita meminta tanda dari Tuhan. Apakah benar Tuhan menghendaki dirinya untuk memimpin orang Israel melawan orang Midian? Dalam doanya Gideon berkata, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan, maka aku akan menaruh guntingan bulu domba di atas tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tetap kering, aku akan mengetahui bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Dan bukan hanya kali ini saja, tetapi total ada 3 kali Gideon meminta tanda kepada Tuhan untuk meyakinkan dirinya apakah benar Tuhan berkenan memakai dirinya untuk memimpin umat pilihannya. Dan setiap kali Gideon berdoa meminta tanda, Tuhan menjawab dan menunjukkan kehendaknya bagi Gideon. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Gideon yang dapat berdoa meminta tanda dari Tuhan. Kita pun dapat berdoa meminta tanda dari Tuhan. Misalnya ketika kita berdoa meminta pekerjaan, atau kita ingin memulai usaha baru, kita dapat berkata, "Tuhan, kalau Engkau berkenan, sebelum saya diwawancara, berikan saya tanda kalau saya dapat melakukan wawancara ini dengan baik. Atau kalau Tuhan berkenan saya mendapatkan pekerjaan ini, maka pasti Tuhan akan membuka jalan." Atau ketika kita ingin mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita dapat berdoa meminta tanda supaya Tuhan menunjukkan kepada kita kehendaknya dan rencananya atas hidup kita. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh bergaul dalam doa kepada Tuhan, bergumul dalam doa kepada Tuhan, maka Dia Allah yang hidup, yang akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita, rencananya indah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, yang sangat mengerti apa yang terbaik bagi kami. Tolong kami untuk selalu memiliki relasi dengan Tuhan melalui doa-doa kami, sehingga kami selalu memahami kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Khususnya ketika Engkau berkenan, kami memasuki bulan yang baru, bulan November. Kami bersyukur dan berserah penuh kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan Verse of the Day hari ini, 1 November 2025. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin.